Khotbah kita sore hari ini dari pusatnya, judulnya apa? Tetap mengasihi walau terluka, ya. Tetap mengasihi walau terluka, ya. Mudah atau susah ya, nanti kita akan belajar ya. Ya, mengasihi walau terluka, ya. Kita akan belajar dari satu sosok ya, seseorang yang memiliki kasih yang begitu besar ya. Kita baca di Lukas 23 ayat 33 sampai 43 ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 43 ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tekora, mereka menemukan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang yang berdiri di situ dan melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri, jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ketika kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Amin, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita baca ini adalah tentang kisah penyaliban Yesus ya. Kalau kita baca tentang penyaliban Yesus itu menyayat hati ya. Menyayat hati. Orang yang tidak melakukan kesalahan ya. Dia tidak melakukan kesalahan ya. Dia tidak melakukan yang jahat, tapi dia menerima ya. Dia mengalami penderitaan, mengalami siksaan ya. Mengalami siksaan. Kalau kita baca Bapak Ibu ini apa ya? Miris gitu rasanya ya, menyayat hati. Padahal kalau kita lihat, kita baca tentang Yesus ya. Selama dia hidup, dia curahkan untuk apa? Untuk pelayanan ya, untuk melayani, bahkan untuk apa? Mengajar ya, menolong ya. Tapi apa yang dia terima tidak sesuai dengan harapan ya. Tapi Yesus tetap apa? Yang kita bisa ambil dari sosok Yesus ini adalah apa? Kasihnya yang begitu besar. Meskipun dia mengalami siksaan, aniaya, penderitaan, tapi dia bisa memberikan yang namanya pengampunan ya. Ini sekilas yang tadi kita baca ya Bapak Ibu. Nah, pagi biar sore hari ini kita mau belajar ya, tetap mengasihi walau terluka ya. Tetap mengasihi walau terluka ya. Kalau kita lihat judulnya tetap mengasihi walau terluka, mana mungkin sih kita terluka bisa mengasihi ya. Tapi kita contoh, kita meneladani ya dari sosok Yesus ini. Dia dalam penderitaan, dia dalam siksaan, tapi dia bisa apa? Dia bisa jadi berkat ya. Kalau kita tadi baca, dia bisa jadi berkat ya. Salah satu penjahat itu dimenangkan oleh karena apa? Karena dia melihat kasih Tuhan itu begitu besar ya. Makanya dia apa? Dia dimenangkan ya. Dia dimenangkan. Nah, sore hari ini kita akan belajar ya, tetap mengasihi walau terluka. Sebelum saya
sebelum saya menyampaikan lebih dalam, kita harus ngerti dulu dasar kita mengasihi itu apa. Dasar kita mengasihi itu apa? Ya. Dasar kita mengasihi itu adalah kasih Allah, ya. Kita bisa mengasihi karena ada kasih Allah di dalam hidup kita, ya. Allah itu kasih, ya. Kita mengasihi Allah karena Dia lebih dulu mengasihi kita, Bapak Ibu, ya. Dan mengasihi itu adalah perintah, Bapak Ibu. Yang namanya perintah itu harus apa? Harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Itu namanya perintah. Ya, kita tidak bisa nawar-nawar. Namanya perintah itu kita harus lakukan. Yang mengasihi. Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 21 juga bilang apa? Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, nah kalau ditanya tetap mengasihi walau terluka itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Ya. Pertanyaannya bukan masalah mudah atau susah, Bapak Ibu. Mau apa tidak? Ya. Karena itu perintah. Kalau kita mau, ya kita bisa kita melakukan. Ya. Karena perintah itu kita sudah apa ya? Perintah itu sudah mutlak, Bapak Ibu. Sudah nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Itu yang Tuhan ajarkan untuk kita apa? Mengasihi. Mengasihi bukan dalam keadaan baik-baik aja. Tapi tadi firman Tuhan juga mengajarkan kita ketika kita mengalami yang namanya luka. Ya. Kita mengalami luka, mungkin kita mengalami hinaan, mungkin kita dalam penderitaan. Bisakah kita tetap apa? Menyalurkan kasih itu? Ya. Mungkin kita apa? Disalahpahami sama orang, dibenci sama orang, dituduh sama orang, difitnah sama orang. Kita bisa nggak menyalurkan kasih Bapa itu, kasih Tuhan itu? Ya, memang nggak mudah. Makanya tadi saya bilang, bukan soal masalah mudah atau susah, bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau apa tidak. Selama kita mau, kita pasti bisa. Ya, namanya perintah. Tuhan apa? Tuhan menyampaikan kita untuk melakukan, pasti kita bisa melakukannya. Ya. Yang terpenting kita mau apa tidak. Ya. Kita mau apa tidak. Ya. Kita belajar pada sore hari ini tetap mengasihi walau terluka. Ya. Bagaimana kita bisa tetap mengasihi walau terluka? Yang pertama adalah meneladani Yesus Kristus. Ya. Apa yang kita bisa teladani dari Yesus Kristus? Kasihnya. Ya. Kasihnya yang besar. Ya. Kasihnya yang luar biasa. Meskipun dia disiksa, dianiaya, dia mengalami sengsara, tapi dia tetap apa? Memberikan pengampunan. Semestinya kita ini tidak layak, kita ini dapat pengampunan. Ya. Kita ini manusia jahat. Ya. Sebenarnya kita tidak layak menerima pengampunan, tapi karena kasihnya yang begitu besar. Ya. Kasihnya yang begitu besar, itu yang harus kita teladani. Itu harus kita teladani. Banyak hal-hal yang bisa kita teladani dari Yesus Kristus, ketaatannya, kesetiaannya, kasihnya. Ya, biarlah itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa tetap mengasihi walau terluka. Ya, walau terluka. Terluka itu macam-macam. Kita mengalami tekanan. Ya, kita mengalami mungkin masalah, hal-hal yang mungkin gak enak di dalam hidup kita. Ya, rasanya aduh gak bersemangat karena masalah gak selesai-selesai, belum selesai yang satu datang lagi. Ya, ntar sudah begini, nanti di pekerjaan kita dapat masalah lagi, kita mengalami ya banyak hal yang bisa membuat kita jadi apa? Jadi tawar hati, jadi gak semangat. Ya, tapi biarlah dalam keadaan apapun seperti yang Yesus alami, di dalam penderitaan, di dalam siksaan, di dalam hinaan, dia diolok-olok, dia dipermalukan, bahkan dia diludahi. Ya. Tapi dia bisa apa? Memberikan kasih, memberikan pengampunan. Ya. Jadi biarlah sore hari ini kita belajar ya, supaya kita meneladani Yesus Kristus. Ya, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 21.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, yang kedua, itu banyak Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Roma 5 ayat 8, Yohanes 3 ayat 11, Roma 8 ayat 38 sampai 39 ya. Banyak itu yang untuk meneladani Kristus. Nah, yang kedua adalah mengasihi dengan sumber dari Tuhan. Apa sih itu pengertiannya? Mengasihi dengan sumber dari Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, kita mengambil kasih Tuhan untuk kita mengasihi musuh kita. Kita mengambil kasih Tuhan untuk kita mengasihi, mungkin ada orang-orang yang orang-orang yang bikin kita luka, bikin kita sakit hati, bahkan sampai sampai kita rasanya gak bisa saya maafin kamu, gak bisa, sampai kapanpun saya gak bisa maafin kamu. Ya, kita mengambil kasih Tuhan untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa mengasihi musuh kita, ya, orang-orang yang melukai hati kita, ya. Kita ambil kasih Tuhan, ya. Mungkin tadi saya bilang kalau di dalam diri kita ada yang namanya kasih Tuhan, ya, kita kita nggak akan memiliki kekuatan untuk apa? Untuk kita benci sama orang, kita jahat sama orang, ya. Makanya untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, kita ambil kasih Tuhan itu. Ambil kasih Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang yang menyakiti kita. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri tidak mampu, ya, nggak mampu Bapak Ibu. Apalagi luka yang mungkin ditorehkan, ya, yang mungkin diberi ke kita ini sudah dalam, ya, sudah dalam. Saya pernah melayani, waktu di SDI itu saya pernah melayani seorang anak muda yang kepahitan sama papa tirinya, ya, yang mengalami kepahitan sama papa tirinya karena dia mengalami pelecehan dari dia SMP sampai dia SMA, ya, dia mengalami pelecehan dan dia sudah ngomong sama orang tuanya, tapi orang tuanya gak merespon, gitu ya, gak merespon, dan itu kejadiannya berulang-ulang, ya, dia dilecehkan, ya. Sampai suatu ketika dia dibawa oleh temannya untuk ikut SPY, ya, dulu itu SPY, saya pengikut Yesus, ya. Dibawa ke situ, temennya bilang, Bu, saya bawa teman saya, rasanya dia ini ada masalah, dia bilang gitu. Rasanya dia ini ada masalah, soalnya saya lihat dia kerja pun gampang bengong gitu, ya, kayak orang kosong gitu pikirannya. Nah, karena temannya ini mengasihi dia, gitu ya, jadi dia pengen temannya ini pulih, temannya ini pengen sembuh, diikutin ke SPI. Nah, waktu itu dikasih ke saya, memang yang membina bukan saya supervisornya, ada pembina di bawahnya, yang membina bukan saya, tapi ada pembina lain. Nah, ketika pembina lain itu yang membina dia, ya saya juga bilang sama pembina, orang ini kurang lebih seperti ini, coba kamu gali apa gitu, ya. Tapi waktu sama pembina ini dia nggak terbuka, Bapak Ibu. Sudah berapa kali pertemuan dia nggak terbuka, ya, nggak terbuka. Ya udah, saya ambil alih dia, jadi dia sendiri sama saya, ya, dia nggak terbuka. Dan saya melayani dia untuk dia bisa terbuka itu kurang lebih 3 bulan, Bapak Ibu, ya. Nggak mudah, Bapak Ibu, ya. Kurang lebih 3 bulan saya bangun hubungan dengan dia, saya bangun hubungan dengan dia. Untuk melayani orang-orang yang begini, Bapak Ibu, kita nggak bisa paksa. Kita harus bisa cari celah, selahnya, gitu ya. Kita ngomong pun juga nggak bisa sembarangan. Soalnya apa? Dia sudah terluka, ya. Dia merasa keberhargaan dirinya itu sudah tidak ada, ya. Kalau dia ngomongnya itu simpel aja, enggak, iya, enggak,
aman di tangan saya. Akhirnya dia cerita semuanya, miris semuanya. Bagaimana papa tirinya memperlakukan dia, dan dia yang membuat dia kecewa karena apa? Orang tuanya, mamanya itu tidak berpihak kepada dia. Padahal dia sudah ngomong, tapi mamanya itu sudah menganggap, ya nggak dianggap. Makanya itu dia juga ngalamin luka juga. Ketika saya layani, saya bilang ampuni, saya bilang, gak bisa. Sakit banget apa yang dia lakukan. Rasanya saya ingin bunuh dia. Kalau saya bisa bunuh dia, ikhlas dengan apa yang saya alami. Saya bilang, dengan kamu membunuh, masalah selesai. Masalah selesai. Akan merubah hidupmu. Akan kamu jadi yang akan merubah hidupmu. Saya bilang begini, enggak, itu akan memperkeruh, akan bikin masalah yang baru. Nah terus saya harus bagaimana? Ampuni. Gak bisa saya ambil kasih Tuhan untuk kamu bisa mengampuni papa tiri. Ambil kasih Tuhan untuk bisa mengampuni mama. Gak bisa. Saya layani dia sampai dia gulung-gulung dia, teriak-teriak dia. Gak bisa, jahat. Papa tiri saya jahat, mama jahat. Itu saya layani dia sampai gulung-gulung. Nah itu Bapak Ibu, orang kalau sudah mengalami yang namanya luka batin Bapak Ibu, kalau itu tidak selesai dibereskan Bapak, hancur semuanya. Jadi dia apa sering menyakiti diri dia sendiri. Karena apa? Dia merasa dia tidak berharga. Ya, dia menghukum dirinya dia sendiri. Tetapi ketika di sini saya layani, memang tidak bisa langsung. Orang yang kayak begitu tidak bisa langsung. Oh, kamu pasti bisa, tidak bisa. Kita harus lihat situasinya. Saya dekati, ampuni, tidak bisa. Akhirnya singkat cerita dia mau mengampuni. Saya tuntut dia apa yang pernah dilakukan oleh Bapak. Sebutkan, bawa kepada Tuhan dengan rinci supaya itu selesai. Akhirnya dia cerita, semuanya dia berdoa. Saya tuntut dia sampai dia bisa mengampuni papanya. Apakah dia langsung telepon ke papanya minta ampun? Makanya tadi dia bilang, apakah saya ketemu sama mama saya? Tidak harus saya bilang. Kalau saya ketemu sama mama saya membuka luka mama. Tapi saya bilang apa yang terpenting kamu sudah tidak ada benci, tidak ada dendam. Apa yang kamu rasakan? Belum. Iya baik. Kalau orang mengalami luka batin, makanya kita kita ini juga menjaga, jangan sampai kita jahat sama orang. Ada orang itu beda-beda. Ada orang yang kebal kalau dia ngomongin begini, dia ada itu. Tapi ada orang yang sensitif. Ya, kadang omongan cuma begitu aja dia pikirin sampai dia sakit hati, luka hati. Ya, jadi kita itu tadi, ya, kita ambil kasih Tuhan untuk bisa apa? Untuk kita bisa mengasihi musuh kita. Ya, mengasihi dengan sumber dari Tuhan. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, lanjut, mengampuni dan mendoakan. Ya. Mengampuni itu apa sih? Mengampuni itu kita melepaskan yang namanya benci, yang namanya dendam. Nah, kita itu melepaskan, mengampuni. Ya, itu akan menghancurkan ya, di dalam kehidupan kita. Itu jadi racun di dalam hidup kita. Ya,
Mengampuni itu bukan kita menyetujui apa yang dilakukan orang itu, bukan. Tapi mengampuni itu untuk membebaskan kita dari ikatan, dari belenggu, ya, dari belenggu. Firman Tuhan juga bilang apa? Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni, ya. Jadi mengampuni orang lain itu adalah syarat untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa diampuni, ya. Mengampuni orang lain itu adalah syarat untuk kita bisa diampuni, ya. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni, ya kita ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya tidak diampuni. Orang mengampuni itu perintah, ya, perintah. Namanya perintah itu bukan masalah mudah atau susah, bisa atau enggak, tapi mau apa tidak. Kalau kita mau, kita pasti bisa mengampuni, karena itu perintah. Sudah, kita tidak bisa tawar-tawar lagi, ya. Itu perintah yang harus kita lakukan. Karena apa? Tuhan tahu ketika kita tidak mengampuni, kita sakit, ya, jiwa kita sakit. Iya, ketika kita mengampuni, kita sembuh. Nah, kalau kita nyimpen racun di dalam kehidupan kita, hancur untuk kita, ya. Kalau kita memiliki kepahitan, hidup kita juga apa ya? Hidup kita juga gak akan maksimal di dalam Tuhan, ya. Bagaimana kita mau dekat sama Tuhan? Kita masih punya kepahitan, ya. Kita masih punya luka, ya. Firman Tuhan juga bilang apa? Kalau kita pun mau berdoa, sekiranya kita mengingat, ya, kita masih ada mungkin ada permusuhan atau apa, berdamai dulu baru kamu layak menghadap Allah. Iya, itu jadi penghalang doa, penghalang berkat, ya. Jadi kalau Tuhan bilang perintahkan untuk mengampuni, ya mengampuni, ya, mengampuni. Itu perintah, ya. Memang mengampuni, Tuhan bilang mengampuni itu gak ada batasnya. Kenapa sampai bilang Tuhan mengampuni 70 kali 7? Itu artinya supaya apa namanya gak ada batasnya. Karena kita itu bisa, gitu loh. Dimanapun kita tuh bisa disakitin orang, itu bisa, ya. Kita dimanapun kita dikecewakan orang, disakitin orang, itu bisa. Makanya Tuhan bilang apa? Kita mengampuni itu tanpa batas, ya. Kita nggak tahu di sekeliling kita ada orang yang nggak suka sama kita, ada orang yang jealous sama kita, ada yang orang yang diam-diam ya ingin menghancurkan kita, ya. Padahal itu sahabat kita, orang yang pernah kita tolong, apa itu tidak membuat luka? Iya. Makanya firman Tuhan juga bilang mengampuni itu 70 kali 7 kali. Artinya apa? Nggak terbatas. Karena apa? Kita ini bisa dimanapun. Kita itu dan disuka orang, dihina orang, direndahkan orang, bisa. Jadi biarlah kita mengampuni dan mendoakan, ya. Tadi saya juga bilang mengampuni itu bukan kita apa menyetujui apa yang dia lakukan, ya. Tapi kita itu menyerahkan sakit kita ini, kepahitan kita ini, kebencian kita, dendam, ya, rasa sakit yang ada di dalam diri kita, hati kita, itu kita serahkan sama Tuhan. Karena itu jadi penghalang, ya. Kita gak akan bisa maju di dalam Tuhan. Kita juga gak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kita doakan. Kita juga doakan musuh kita, ya. Supaya apa? Supaya dia juga dipulihkan, ya. Supaya dia juga dipulihkan, ya. Kita juga berdoa juga supaya apa? Supaya kita juga dipulihkan juga, ya. Dipulihkan, disembuhkan, ya. Supaya kita apa? Supaya kita tidak ada akar lain, ya. Firman Tuhan yang Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu berbicara tentang pengampunan, ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak
supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Ini berbicara kita jangan sampai kita dendam, ya. Yakobus 5 ayat 15, ya. Ini berbicara tentang saling mengaku dosa, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, lanjut ya. Menyerahkan keadilan kepada Tuhan, ya. Menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Ya, kita serahkan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, ya. Haknya Tuhan, ya. Tidak usah kita otoritas kita, mulut kita, ya. Tidak usah kita balas. Kita kasih tempat untuk Tuhan, ya. Karena Tuhan bilang apa? Pembalasan itu adalah hakku. Ya, tugas kita itu apa? Tugas kita itu mengasihi, mengampuni dan memberkati. Ya, serahkan. Kalau Tuhan yang membalas itu pasti apa ya? Pasti nggak ada dendam. Ya. Pasti nggak ada dendam. Kalau kita yang balas, pasti nanti dendam, benci lagi, nggak habis-habis. Kalau Tuhan yang balas itu pasti sempurna. Ya. Jadi berikan ruang untuk Tuhan apa? Untuk Tuhan bekerja. Jadi kita itu jangan apa ya, ambil porsinya Tuhan. Kadang firman Tuhan juga bilang apa? Pembalasan adalah hakku. Kadang kita itu tidak sabar, ya. Ada orang yang bilang, Bu, kalau tunggu Tuhan yang balas lama, Bu. Ya memang waktunya Tuhan beda dengan waktu kita. Ya, emang Tuhan bisa kita atur-atur. Tuhan cepat, Tuhan memang kita bisa atur-atur. Tuhan itu tahu waktunya yang tepat. Makanya serahkan sama Tuhan. Tuhan itu punya cara dan waktu yang tepat. Ya, kita tidak usah apa, kita tidak usah mikirin yang pembalasan itu, kita tidak usah. Ya, tidak usah mikirin itu haknya Tuhan. Ya, itu haknya Tuhan. Jadi tugas kita ya kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, meskipun itu tidak mudah. Ya, meskipun itu tidak mudah, tapi ya kita harus lakukan. Ya, yang bukti kita mengasihi Tuhan ya kita mengikuti segala perintah-perintah. Ya, kalau kita ngomong mengasihi Tuhan, kalau kita tidak mengikuti perintah-perintah ya, kalau kita bukti kita mengasihi Tuhan ya kita taat. Apa yang Tuhan perintahkan ya kita lakukan. Ya, jadi jangan kita ambil. Ialah pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia dan Dia berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan menghakimi umatnya. Ya. Ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita bicara tentang tetap mengasihi walau terluka. Ya, sekarang kita lanjut kasih mendorong untuk taat meski berat. Ya, ini yang dialami oleh Yesus. Ya, ya, ini yang dialami oleh Yesus. Taat meski berat itu berarti kita tetap memilih melakukan kehendak Tuhan, meskipun hati hancur, menyerahkan rasa sakit, penolakan, dan luka batin kepada Yesus yang telah menanggung kesengsaraan manusia di kayu salib. Ya, itu taat mesti berat. Ya, untuk kita taat, untuk kita bisa taat meskipun berat ya. Berat itu bisa bicara tentang apa ya? Tentang sakit, tentang luka. Ya, bisa nggak kita tetap taat waktu kondisi kita sedang terluka, waktu kondisi kita sedang apa ya, sedang gak baik-baik, bisa nggak kita taat? Seperti yang dialami Yesus.
Yesus di dalam kemanusiaannya itu dia bisa loh dia berontak, ya. Dia juga bisa merasain yang namanya sakit, dipukul, dicambuk di dalam kemanusiaan, ya. Di dalam kemanusiaannya. Dan Yesus itu pun bisa dia melawan orang itu bisa, tapi dia tidak mau, ya. Dia tidak mau, dia tidak pakai fasilitas keilahiannya, ya. Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, dia bisa pakai fasilitas keilahiannya, tapi dia tidak pakai. Ya, dia tidak lakukan itu. Dia bahkan dia menyelesaikan tugas dari Bapa itu sampai akhir. Dia memberikan nyawanya. Dia taat sampai mati. Ya, kalau secara kemanusiaannya dia bisa berontak, dia takut. Menghadapi orang begitu atau dia nggak takut dipukul, sakit, tapi dia rela. Dia mengalami itu, dia rela karena apa? Kasihnya kepada kita. Dia rela jadi tumbal, jadi korban penebusan bagi kita. Ya. Jadi untuk kita taat mesti berat apa yang harus kita lakukan. Untuk kita bisa taat meskipun berat adalah membawa luka kepada Tuhan. Ya. Bawa luka kita. Apa yang kita rasakan kita ngomong sama Tuhan. Kalau memang kita nggak kuat, kita ngomong, kita jujur sama Tuhan. Ya. Kita jujur ngomong sama Tuhan. Kita buka-bukaan sama Tuhan. Bahkan kita belum ngomong pun Tuhan tahu apa yang kita alami. Tapi Tuhan mau kita itu jujur di hadapan Dia. Ya, jujur di hadapan Dia. Gak usah apa ya, gak usah kita tutup-tutupi. Kita ngomong. Kalau memang kita rasanya sakit, kita rasanya gak bisa. Ya. Saya pernah loh momen rasanya saya apa ya, sama Tuhan itu saya rasanya bisa mau marah gitu. Tapi saya begini, Tuhan, saya kalau mau marah sama Tuhan takut saya dosa. Saya bilang begitu. Saya pernah ada di momen seperti itu. Karena apa? Karena begitu tekanan itu begitu berat. Saya takut dosa saya. Tapi saya jujur, saya ngomong di sini. Rasanya saya pengen marah. Tapi saya takut dosa. Saya jujur dengan Tuhan, ampuni saya ya Tuhan, berikan saya kekuatan. Saya pernah di titik yang terendah. Rasanya saya mau ngomong sama siapa? Rasanya Tuhan itu kok gak dengar begitu ya. Itu saya ada di fase seperti itu. Katanya Tuhan itu gak peduli, Tuhan itu mendengar. Tapi rasanya kok saya Tuhan itu gak dengar saya. Saya ada di momen seperti itu. Saya ngomong sama siapa? Saya bergumul itu sendirian. Saya bergumul. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Saya minta apa? Kekuatan, semangat, gairah. Di waktu di titik terendah itu. Ketika saya jujur dengan keadaan kita semuanya. Tuhan, Roh Kudus itu yang memampukan kita, yang menuntun kita. Untuk kita apa? Bangkit kembali. Untuk kita bangkit kembali. Ya. Kalau kita pernah dengar lagu, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Bisa nggak? Lagu itu bicara tentang iman. Walau gunung tak berpindah, kita masih gak bisa tetap percaya. Walau Tuhan belum dengar kita masih tetap yakin ya. Walaupun masalah kita belum selesai, kita tetap percaya gak sama Tuhan? Lagu itu sangat dalam. Itu sangat memberkati saya. Ya. Jadi
cuma ngomong doang, saya sudah ampuni kok. Tapi dia tidak melepaskan apa? Rasa bencinya, dendamnya. Ya dia cuma ngomong aja, saya sudah ampuni dia kok. Tapi dia tidak melepaskan. Melepaskan itu kita menyerahkan. Ya. Apa yang menjadi ganjalan di dalam hidup kita? Ya, kebencian, dendam itu kita lepaskan, kita serahkan. Ya, kita menyerahkan hak kita untuk kita tidak dendam, untuk kita tidak benci. Ya, mengampuni dan melepaskan. Ya, selama kita kita simpan yang namanya benci, yang namanya dendam, kita nggak akan tenang. Tunggu aja ya, tunggu tanggal mainnya, nanti saya balas. Emang kamu doang yang bisa begituin? Saya juga lebih bisa. Kamu jahat, saya juga lebih jahat. Hancur kita. Iya. Jadi kita apa ya? Bukan belajar ya, kita harus kita lakukan, mengampuni dan melepaskan. Ya, bukan cuma ngomong, tapi kita juga melakukan, ada tindakan. Ya, untuk apa? Supaya kita pulih, supaya kita sembuh. Ya, supaya kita sehat, Bapak Ibu. Ya. Saya pernah melayani orang-orang yang sakit ya, sakit di rumah sakit ya, di rumah sakit. Orang-orang yang penyakit terminal ya, disebutnya penyakit terminal itu penyakit yang nggak ada obatnya, kayak kanker, kayak jantung dan lain sebagainya. Ya. Itu rata-rata waktu kita layani kepahitan sama suaminya, kepahitan sama orang tuanya, sama saudaranya. Membuat kita sakit Bapak itu. Ketika kita tidak mengampuni, kita sendiri yang sakit. Tapi ketika kita mengampuni, kita yang sehat, kita sendiri yang dibebaskan. Ya, orang yang kita benci ketawa-ketawa, kita yang dongkol, kita yang kesal. Iya, kita mengampuni itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita sehat, rohani kita sehat, mental kita sehat. Dan kalau rohani kita tidak sehat, mental kita tidak sehat, bisa nggak kita kasih yang terbaik untuk Tuhan? Iya, ketika kita mengampuni itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Kebaikan diri kita sendiri. Makanya tadi saya bilang, bukan masalahnya bisa dan bisa, tapi mau apa tidak. Kalau kita mau pasti bisa. Ya. Mau pasti bisa. Tuhan bukan kasih perintah, masa kita tidak bisa melakukan. Tuhan kasih perintah itu pasti kita bisa melakukan. Bukan untuk apa jebakan, bukan. Kalau Tuhan kasih perintah kita bisa melakukannya. Asal kita apa mau, asal kita apa taat. Ya, taat. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Ya Bapak Ibu. Kalau Sutiga ayat 13, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Ya, lanjut. Percaya pada kedaulatannya Tuhan. Percaya pada kedaulatannya Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, ya, apapun yang kita alami hari ini, kita nggak usah apa yang mempertanyakan saya salah apa ya, saya kurang apa ya, padahal saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah menjalani kehidupan saya sebaik-baiknya. Ya. Karena kita nggak tahu gitu, rencana Tuhan apa di dalam hidup kita, seperti Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ya, kita percaya pada kedaulatannya Tuhan, keputusannya Tuhan. Ya, kalau memang kita mengalami satu keburukan, ya, yang nggak apa-apa, kita tetap apa ya, ambil positifnya, kita koreksi. Oh, mungkin
sangka sama Tuhan. Ya. Nah, kita nggak usah berburuk sangka. Kok Tuhan gini-gini amat ya sama saya? Padahal saya tidak pernah ini, tidak pernah gitu. Percaya Bapak Ibu, Tuhan itu tidak apa ya? Tuhan itu tidak bikin kita menderita. Mungkin ada hal-hal yang kita alami untuk apa? Untuk memproses kita, untuk kita menjadi apa ya? Menjadi lebih kuat. Untuk kita menjadi apa? Untuk kita menjadi ngerti tentang siapa Tuhan kita. Iya. Jadi segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua kedaulatan itu. Itu semua kedaulatan itu. Ya. Lanjut, libatkan Roh Kudus. Ya, untuk kita bisa tetap taat meskipun berat, ya kita harus libatkan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu yang menuntun, yang memimpin, yang mengajari kita. Ya, kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Makanya Tuhan bilang apa? Aku nggak meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku akan memberikan Roh Kudus sebagai apa? Penolong. Ya, libatkan Roh Kudus. Ya, libatkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus membebat hati yang hancur, melibatkan proses pemulihan oleh Roh Kudus. Ya, taat berani mengizinkan Roh Kudus memotong kawat duri atau ikatan dosa dan luka masa lalu melalui firman Tuhan meskipun proses itu menyakitkan. Iya, libatkan Roh Kudus untuk apa? Untuk membebat, ya, untuk menyembuhkan luka hati kita. Ya. Kita baca di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, ya mungkin karena terlalu berat, mungkin kita juga apa ya? Kita tidak bisa ngomong, mungkin kita tidak apa. Tuhan ngerti. Roh Kudus itu yang kalau dia akan mau keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya mungkin kita tidak bisa apa ya, mau ngomong apa lagi ya, karena terlalu berat ya penderitaan ini, kita mau ngomong apa lagi. Libatkan Roh Kudus ya. Ya malam hari ini ya, kita jangan sampai apa ya, menyimpan yang namanya kepahitan, kebencian. Tapi kita belajar sama Tuhan, kita taat meskipun berat. Seperti Tuhan Yesus, dia taat sampai akhir dia menyelesaikan tugasnya. Ya, kita juga itu, kita harus taat meskipun kita luka, meskipun kita dalam tekanan, dalam keadaan berat. Kita belajar taat. Ya, kita belajar taat untuk kita taat. Lanjut, mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat. Ya, mengampuni tanpa syarat itu adalah keputusan sadar untuk melepaskan kebencian dan dendam. Tidak peduli apakah orang yang bersalah minta maaf atau tidak. Ini adalah tindakan proaktif untuk memulihkan kedamaian hati sendiri, bukan demi pelaku. Ya, Bapak Ibu. Mengampuni tanpa syarat. Itu yang Tuhan lakukan. Meskipun orang itu jahat, dia tetap memberikan pengampunan. Ya. Jadi dia tidak mengampuni tanpa syarat itu tidak menuntut. Kalau kamu mengampuni, saya juga mengampuni. Meskipun orang itu mungkin tidak mengampuni kita, kita tetap mengampuni. Ya, nggak tergantung dari siapa duluan. Ya, nggak tergantung dari siapa duluan. Mengampuni tanpa syarat
Prinsip mengasihi itu Bapak Ibu, prinsip mengasihi itu adalah apa? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Untuk kita bisa menggambarkan mengasihi, ya. Untuk kita bisa menggambarkan untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Itu tadi, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang Tuhan ajarkan, mengampuni tanpa syarat. Dia mengalahkan yang namanya kejahatan dengan kebaikan. Dia memberikan kasihnya yang begitu besar. Ya, kita harus teladani apa yang Yesus lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengampuni tanpa syarat ya. Ya, kita akan belajar contoh nyata mengampuni tanpa syarat. Ya, kita cepat aja ya. Pertama, melepaskan dendam ya. Kita sudah tahu yang melepaskan dendam yang mendalam ya. Contoh kita mengasihi tanpa syarat ya, kita melepaskan dendam yang mendalam, memutuskan untuk tidak lagi membenci orang itu ya. Kita memutuskan kita sudah tidak benci sama dia. Benci kita rubah jadi mengasihi ya. Itu contoh. Yang kedua, berhenti menyalahkan. Berhenti menyalahkan. Dia dulu sih yang kayak begitu. Kalau dia tidak begitu kan saya nggak melakukan seperti ini. Berhenti menyalahkan. Kalau saya bilang berhenti menyalahkan itu kita bisa berdamai. Berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan diri sendiri. Ya udah, memang kejadiannya seperti ini. Kejadiannya seperti ini, ya sudah. Sudah tidak usah diperpanjang, sudah tidak usah diperlebar lagi. Memang kejadiannya seperti ini, ya udah kita terima. Kalau saya bisa mengartikan, kita harus bisa berdamai dengan keadaan, dengan situasi, bisa berdamai dengan diri sendiri. Kenapa ya saya kok seperti ini? Tidak usah. Ya udah, memang sudah terjadi seperti ini, ya sudah. Ya. Mengampuni tanpa menuntut, ya. Contohnya mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa menuntut. Ya udah, kita mengampuni orang itu meskipun orang itu tidak mengampuni kita. Ya nggak apa-apa, kita tetap mengasihi, kita tetap baik sama dia. Contoh kalau kita sudah berbuat baik tapi dia tolak, ya sudah. Ya. Tapi kita sudah lakukan apa yang menjadi bagiannya kita. Kita nggak usah nuntut. Aku baik sama kamu kalau kamu baik sama aku. Enak aja. Kasih tanpa syarat tidak seperti itu. Meskipun orang itu ya mungkin nggak kasih paham dengan kita, mungkin tambah jahat sama kita, kita tetap mengasihi, kita tetap mengampuni. Itu yang Tuhan ajarkan. Ya, kalau kita jahat sama orang itu jahat, kita nggak ada bedanya. Ya, kita nggak ada bedanya. Kalau dia bisa berbuat gitu, saya bisa lebih jahat dari dia. Nggak ada bedanya. Itu bikin kita hancur. Ya. Mendoakan dan berbuat baik. Lanjut ya, mendoakan dan berbuat baik. Menunjukkan kebaikan dan mendoakan seseorang yang bersalah kepada kita sebagai bentuk tindakan melepaskan emosi yang negatif. Ya, kita mendoakan dan berbuat baik ya. Siapapun di tempat ini yang mungkin hari ini kecewa, sakit hati, sama mendoakan dia. Tetap berbuat baik. Kita tunggu bara api di depan. Ya, tetap berbuat baik. Ya kalau orang itu kita sudah berbuat baik, tapi orang itu malah tambah parah, ya kita mau ngomong apa lagi? Kalau orang itu memang gak bisa kita sentuh, ya kita doakan saja supaya dia bertobat, supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan pulih. Ya, itu tadi
sebagian contoh ya, contoh mengasihi tanpa syarat. Lanjut yang ketiga, tetap menyatakan berkat ya, tetap menyatakan berkat. Ya itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia tetap menyatakan berkat di tengah dia apa? Menderita. Di tengah dia apa? Mengalami aniaya, sengsara. Dia tetap mengatakan berkat apa? Bapa ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Yesus itu tetap mengatakan berkat. Dia bilang apa? Ampuni dia, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Makanya penjahat, salah satu penjahat itu bisa dimenangkan karena apa? Karena melihat kasih Yesus itu yang begitu besar. Jadi di tengah penderitaannya dia bisa jadi berkat. Ya di tengah kita mengalami penderitaan, di tengah kita mengalami tekanan, bukan menjadi alasan untuk kita apa yang nggak bisa jadi berkat. Yesus bisa. Ya. Kita belajar, kita meneladani Yesus. Ya. Kita tetap bisa menjadi berkat meskipun kita mengalami mungkin hal-hal yang gak menyenangkan di dalam hidup kita. Ya. Kita bisa jadi berkat. Ya. Untuk kita bisa jadi berkat, kita harus apa? Memiliki pembaruan budi. Apa itu pembaruan budi? Memiliki pembaruan budi. Mereka yang tidak serupa dengan dunia ini dan memiliki pembaruan budi adalah orang yang memiliki pembaruan budi adalah mereka yang tidak lagi serupa dengan dunia, melainkan mengalami transformasi pola pikir secara terus-menerus oleh firman Allah dan Roh Kudus. Mereka mampu membedakan kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna, serta karakternya diubah sesuai dengan standar kerajaan Allah, bukan nilai-nilai dunia. Jadi orang yang dibaharui pembaruan budi itu orang yang apa? Orang yang hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dia tidak mengikuti pola dunia, ya, tapi dia mengikuti polanya Tuhan. Ya. Dia nggak mengikuti polanya dunia, dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Dia bisa membedakan mana kehendak Tuhan, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Orang yang memiliki pembaruan budi itu orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Orang yang memiliki pembaruan budi itu orang akan dibawa hidup kudus. Ya. Ya. Dia akan dibawa hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang memiliki pembaruan budi itu orang yang mau berproses. Dan orang yang memiliki pembaruan budi ini orang yang dewasa di dalam Tuhan, karena dia memang mau dia mengikuti proses, dia mengubah cara pandangnya menjadi cara pandangnya Tuhan. Ya, ya untuk kita bisa menjadi berkat kita harus memiliki pembaruan budi. Ya, kita harus memiliki pembaruan budi, pola pikir kita, cara pandang kita, biar semuanya itu fokusnya firman Tuhan. Standarnya firman Tuhan, ya, bukan standar dunia, ya. Untuk kita bisa tetap menjadi berkat, itu tadi, ya. Kita harus memiliki pola pikir yang benar, bukan pola pikir dunia, tapi pola pikir Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ya, untuk kita bisa menjadi berkat, apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap menjadi berkatnya. Yang pertama pengampunan dan membangun. Pengampunan dan membangun. Supaya kita bisa jadi berkat itu ada pengampunan, ya. Jangan menyimpan luka, jangan menyimpan dendam, ya. Itu menjadi penghalang, ya. Jangan menyimpan, tapi ubah itu, ya. Lewat pengampunan kita,
Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lanjut, mengandalkan Tuhan bukan situasi. Mengandalkan Tuhan bukan situasi, ya. Mengandalkan Tuhan bukan situasi itu kita menyerahkan semuanya, ya, kepada Tuhan, ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Bukan apa, bukan situasi. Kalau situasinya baik, kalau situasinya tenang, kalau situasinya sesuai dengan kita. Tapi Tuhan bilang apa? Andalkan Tuhan, bukan situasi. Ya. Serahkan segala apa yang kita alami, yang mungkin hari ini yang kita rasakan, yang mungkin rasanya kita sudah tidak sanggup, ya. Serahkan semuanya sama Tuhan. Ya, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan. Ya, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan. Andalkan Dia. Mengandalkan Tuhan itu kita menyerahkan, kita menggantungkan, kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan itu tidak dipengaruhi karena situasi atau keadaan kita. Apapun yang kita alami, andalkan Tuhan. Ya. Biar Dia yang jadi apa? Dia yang jadi pertama dan terutama di dalam hidup kita. Dia yang jadi apa? Perisai di dalam hidup kita. Dia yang menjadi apa? Sandaran di dalam hidup kita. Ya, apapun yang kita alami hari ini, firman Tuhan malam hari ini mengajarkan untuk apa? Untuk kita bisa tetap menjadi berkat meskipun kita terluka, kita tetap bisa jadi berkat. Kita mengambil contoh dari Yesus dalam keadaan dia menderita, dia tetap bisa menjadi berkat. Ya. Biar malam hari ini kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk kita bisa menghidupi setiap apa firman yang disampaikan. Mungkin apa yang saya jabarkan, mungkin apa yang saya sampaikan ini belum sempurna, Bapak Ibu. Tapi biarlah Roh Kudus itu nanti yang menerjemahkan. Ya. Ya. Biarlah malam hari ini kita boleh memiliki keputusan untuk apa? Untuk kita meninggalkan yang namanya kebencian, dendam, ya. Untuk kita mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita, orang-orang yang rajin mengubah muka di dalam hidup kita, orang-orang yang suka cari gara-gara, bikin kita jengkel, bikin kita kesal. Ya, biar hari ini kita lepaskan pengampunan, kita mengasihi. Tadi saya bilang apa? Prinsip mengasihi itu adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu prinsip mengasihi. Ya memang kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak kuat, kita nggak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita jangan mau kalah. Kita harus jadi pemenang di dalam hidup ini. Kita harus tinggalkan apa yang mengikat, apa yang mencengkram di dalam kehidupan kita. Kita lepaskan. Ya. Jangan mau diri kita itu dipakai sama iblis untuk apa? Ya tidak, untuk benci, untuk dendam. Jangan mau hidup kita, tubuh kita diserahkan oleh iblis untuk dipakai untuk kita apa? Benci, marah. Tapi biarlah hari ini kita mengetahui apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita apa? Untuk kita mengasihi, untuk kita mengampuni, dan untuk kita memberkati. Ya Bapak Ibu ya.